Satu namanya Ikrafani. Sekarang di DPRD di Kota Depok, Jawa Barat. Ikrafani di Jawa Barat. Yang kedua Suma Baraja belum dia KPU. Ikrafani baru Eman. Ada Eman, anak teknik UI. Baru ada Jimmy, anak FISIP UI. Ikrafani ini anak FISIP. Jimmy anak FISIP. Si Eman anak teknik, sama satu lagi anak dari mana? Dari elektro, bukan anak dari MIPA. Saya lupa lagi namanya itu kawan itu. Gondrong rambutnya tuh sama kayak saya. Saya itu kan rambutnya pendek. Jadi kita berlima bikinlah kesatuan aksi mahasiswa UI. Memang yang suka ngoceh-ngoceh tuh si Ikrafani ini, pinter ngoceh ya. Saya bikinlah kamu itu. Baru 97, 98 baru bikin KBUI. 2 tahun saya bikin demonstrasi, sempat ketangkap juga. Sempat kami kita demonstrasi kejaksaan kan nggak boleh kalau zaman dulu demo mah. Kita demo sekali 2 bis langsung diangkut tuh, 1 bis langsung diangkut ke Polda Metro zaman dulu. Berapa tuh? Nah, tahun 97-an setelah krisis 27 Juli ya. 27 Juli kan 95, 95 ya. Krisis 27 Juli itu Pak Harto. Akhirnya saya sama teman-teman sepakat bikin KBUI, Keluarga Besar Universitas Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bersama Merah Putih. saya, salam merah putih. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah yang sedang mendapat perhatian sangat besar dari publik, yaitu kasus kematian Brigadir J, dan salah seorang tokoh yang sangat dikenal, seorang advokat, yaitu Bapak Diolipa Jumara. Apa kabar Pak? Pak Dio? Baik Pak, salam Merah Putih, sehat terus, puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana Pak? Iya, luar biasa Pak Diolipa ini. Nah, mungkin ada baiknya kalau kita mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya Pak Diolipa ini, maka saya akan minta Pak Dio bercerita, terutama yang unik adalah Ya. pendidikan Bapak, Fakultas Hukum, tapi tidak cukup. Kenapa kemudian harus di Fakultas Psikologi, Pak? Oh ya. Silakan Pak Dio. Jadi saya itu masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 91 pakai jalur UMPTN. Nah, kalau waktu itu kan orang kalau pengen masuk UI itu Universitas Indonesia tuh seneng banget karena se Indonesia kan nggak ada satu rayon kan. Pokoknya UMPTN yang masuk UI itu top banget lah gitu kan. Oh iya. Saya udah coba ke sana kemari waktu 91 baru lulus SMA. Saya coba ke UI, saya lihat kampusnya keren banget ya. Bisa nggak ya saya nyuap ini ya, nyogok ini ya, supaya bisa masuk UI kan gitu. Tahun berapa itu? Tahun 91. Nggak bisa ya. Makanya itu saya cerita kan gitu kan. Kalau bisa kan ini udah apakah 100 apa 100, tapi kalau 100 juta bapak saya cuma sarjana mayor. Duitnya pasti nggak ada. Udah bapak saya sarjana mayor pensiunan lagi kan angkatan laut. Nah, udah gitu penjudi lagi kan. Duit udah pasti ada. Saya nyogoknya pakai apa ini ya. Ya udah, saya kasih tahu bagaimana sih bisa masuk UI menurut saya, tuh MPT. Mau dengar nggak? Oh, dengar. Ini yang unik nih. Jadi gini, saya waktu kelas 1 SMA udah punya cita-cita pengen masuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kelas 1 SMA. Jadi, sejak kelas 1 SMA itulah saya tidak pernah belajar pelajaran SMA. Yang saya pelajari pelajaran-pelajaran ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Dari kelas 1 SMA itu aja yang saya pelajarin tuh. Matematika dasar, bahasa Inggris dasar, terus kemudian IPS, ya kan, baru
apa ikut apa namanya ilmu ilmu apa IPS ya. IPS itu kan termasuk nomor. Cuma ada 4 waktu itu kan. Jadi dari kelas 1 itu aja saya pelajarin. Rumus-rumus dan cara menjawab gitu kan. Matematika dasar, bahasa Inggris, IPS, sama satu lagi saya lupa, bahasa Indonesia. Nah, itu aja tiap hari. Makanya ranking saya 40 di SMA. Ranking apa waktu semester 1, semester 2 ranking 30, gitu-gitu aja. Cuman kan saya daripada diomelin sama orang tua, namanya orang tua maunya kita pinter kan. Akhirnya kalau di rapot tuh ranking 40, nolnya saya coret, Pak. Saya hapus. Ada ranking 4, saya lupa lagi ranking 4 kan gitu. Kalau ranking 39, mungkin saya 9-nya saya coret, saya hapus lagi pakai tipek. Ya. Pakai tipek itu yang bisa ngapus pulpen kan. Jadi ranking 3, saya ganti 3. Nah, rapot itu ketika sampai saya balikin lagi ke sekolah, kan selalu dibalikin sekolah tuh rapot. Ya tulis lagi dong, ranking 39, 9-nya ini. Terus tulis lagi ranking 39. Ada komanya. Itu udah tulisan saya semua. Itu gurunya selalu ngamuk-ngamuk kan gitu. Kenapa kok ini bisa berubah? Saya nggak tahu bu, pokoknya itu kan gitu. Tapi kan sesuai dengan ini. Nah gitu. Jadi tahun SMA ranking jeblok, tapi naik Pak. Nah, saya kan nggak tahu guru ini maunya masukin saya ke jurusan biologi aja gitu kan. IPA aja. Kan saya nggak suka. Maunya kan saya suka. Kan ada teman di SMA, saya SMA Negeri 52 Jakarta, Pak. Di Jakarta, Tanjung Priuk. 52. Jadi ketika saya ngakalin rapot, setiap hari orang tua seneng dong. Ranking 3. Besok ranking 4. Ah, pintar nih. Padahal saya kan jeblok. Pas saya belajarnya ilmu UMPTN, bukunya sebel gini. UMPTN dari 19 apa 79 apa? 78, 77 sampai tahun 91. Kan banyak tuh. Wah, itu rumus lengkap semua. Aman dong. Buat UMPTN aman. Mari minum ya, Pak. Santai. Ini luar biasa ini, kiat ini mungkin bisa ditiru. Jadi Ya, langsung menuju ke sasaran, yaitu untuk iya. mempersiapkan tes. Ya. Iya, makanya kita harus pakai strategi itu di SMA tuh strategi seperti ini. Nah, cerita ketika saya masuk uh, mau kelas 2 nih SMA, tiba-tiba hasil saya kan lumayan bagus itu kan pas semester 3. Udah yang bagus di IPA-nya, masuk ke IPA. Saya dimasukin ke biologi, Pak. Wah, kurang ajar juga guru. Ada guru senang sama saya dimasukin ke jurusan biologi. Uh, saya sampai bicara sama orang tua saya nggak mau maunya di IPS jurusan sosial ini gitu kan. Kenapa? Kok jurusan sosial? Iya kan kita teman-temannya di sosial semua yang badung-badungan gitu. Maunya di IPA, ntar kita tegang. Benar. Hari pertama, kalau nggak salah saya sekolah siang nih, kelas 2 kan. Dari SMA 52, SMA Negeri 52 Desember. Pas di kelas, saya bengong. Kalian semua orang-orang terpilih, kata guru biologi. Nih. Paling kelas kan kebetulan guru biologi. Jadi kalian harus bersaing, jangan seperti orang-orang IPS kan gitu. Pokoknya kalian harus paling top supaya menjadi lulusan terbagus. IPA ini yang paling bagus, biologi dan A1. A1 kan fisika, biologi. Lah kita suruh belajar biologi, masa suruh belajar genital-genital gitu kan nggak suka kita. Apalagi orangnya kan pada sok pintar semua. Kiri saya sok pintar, kanan saya sok pintar, depan saya sok pintar, belakang saya sok pintar. Hah, kalau saya kok cuma pintar sendirian kalau gitu kan? Yang lain pada sok saya pintar sendirian kan? Udahlah, akhirnya selesai dia ceramah, saya mindik-mindik keluar Pak. Cukut, 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 mindik, cukut, 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 ke ruang kepala sekolah. Saya mau pindah ke IPS aja deh. Loh, kan baru 1 hari di IPA. Udah juga bagus-bagus di IPA semua maunya di IPA, di biologi, malah kamu pindah IPS. Udah Pak, saya di IPS aja deh. Saya pusing emang ngeliatin apa orang-orang IPA ini kan.
Padahal otak saya pengen main judi. Teman-teman saya kan IPS kan jago main judi semua tuh. Kalau main tuh pakai koin, dulu kan duit koin gocapan, sama contohnya kita pukul, ring, ring, kita tuh, burung apa wayang, gambar orang apa wayang, orang apa wayang. Kalau wayang kita dapat, kalau kita pasang wayang, gitu namanya judi. Iya, iya, iya. Terus Aneh sih, Kak. gimana, Pak? Apanya, Pak? Artinya terus pindah akhirnya. Oh iya dong, ngobrol dulu. Bener nih, mau pindah, yakin, yakin. Bilang dulu sama orang tua, udah tenang aja, orang tua beres, kan gitu. Ya udah, karena kan mau masukin anak IPS sampai IPA juga nih, kan? Kita mau masuk IPA kan? Jadi duit nih si Olip, bangkunya gue jual lagi. Ya serah apa lah, kita bagi-bagi nih. Udah. Yaudah, lu pokoknya besok sekarang lu pilih mana? Jurusan IPS mana? IPS 1, IPS 2, apa IPS 3? A31, A32, A33, aneh gitu kan? Atau A34. Kita lihat dong. Coba apa teman-teman kita di mana? Lu di mana? Di mana? Ya kan? Oh, kita teman kita rata-rata di A3 A3 tiga apa 3 kita lupa tuh ya. Oh, ini kita pilih yang temannya main judi semua. Para pemain judi itu ngumpul di situ. Anak-anak SMA itu. Ya oke. Kita pilih lah beberapa. Ya kita pilih di sini bebas, namanya suruh pilih bebas. Bener, ting. Nggak sampai 1 hari itu bangku saya di biologi udah pindah. Udah pindah. Jadi orang IPS sudah pindah ke ini, saya udah pindah ke IPS. Saya senang, dia senang kan gitu kan. Saya senang, yang pindah ke IPA senang, kepala sekolah juga senang, guru antropologi, sosiologi nih. Tapi kepala sekolah. Nanti orangnya masih hidup, pensiun. Nah, cerita sama situ. Nah, Pak Lode senang, Pak Maman senang, semua senang, happy. Teman saya juga yang tukang main judi juga senang juga. Wes, top banget loh gitu. Jagoan dong kita. Sampai pulang ke rumah, pas akhir besoknya lagi saya pulang ke rumah bicara dong sama orang tua. Ibu saya, mama saya. Mama saya ini kan Jombang tuh birang nih. Asli. Kok kenapa sekolah pagi sekarang bukannya sekolah sore? Gini, Mak. Pindah ke IPS. Soalnya kita akan kuat. Bang ini mau jadi apa kok itu? Namanya orang tua, otaknya kan pendek. Kalau kita kan otaknya panjang, kita udah mikir nih, kita mau kemana arahnya. Dimaki-maki lah, berantem itu. Itu sekali-kalinya orang tua kita nangis lawan kita. Biasanya nangis dia. Orang tua nih kadang-kadang bodoh. Ya jujur aja, Pak. Karena pilihan anak itu dia maunya IPA aja. Gitu biologi. Iya, iya, iya. Kok Bapak iya iya aja sih. Terus akhirnya Akhirnya jalan dong kita di SMA tuh kelas 2. Nah, itu langsung karena kita kemudian belajarnya UMPTN terus jeblok tuh. Namanya pelajaran IPS gak kecil, Pak. Ya kan? Dengerin dikit nyontek, dengerin dikit nyontek. Dan gitu kan contekan banyak di kertas, ya kan? Apalagi pelajaran sosiologi antropologi gampang banget tuh. Kalau yang pakai pakai teori-teorinya atau pasal-pasal yang susah-susah saya nyontek aja. Bikin contekan. Boleh dong nyontek. Masa nggak boleh? Bapak juga kan pernah nyontek dulu. Ngaku Pak, akhir, ngaku Pak, ngaku. iya, akhirnya sampai lulus. Sampai lulus SMA, kebetulan ini dia nih, saya jujur aja nih Pak. Waktu tahun 91 kelulusan, itu Eptanas SMA itu bocor. Bocor itu SMA. Jadi nilai itu bocor semua. Apa soal-soal ujian bocor. Ah, ada kebocoran soal-soal Eptanas pada waktu SMA tahun 91 itu. Oh, rame se-Jakarta Raya. Saya ikut terima bocorannya dong. Satu SMA terima bocorannya, masa saya enggak gitu kan. Udah, pakai ilmu kudu, kebetulan saya udah pinter dikit. Ting, 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 ting. Nem saya langsung 50. Wah, 6-nya 50. Iya, mata pelajaran 6 kalau nggak salah.
Tapi NEM-nya 50. Artinya rata-rata 8, berapa itu? Pinter dong, lolos kita, mampus kita. Yang penting kita udah pegang NEM kan. Karena salah Ya, satu ya. prasyarat masuk kampus terkenal UI, NEM harus tinggi. Ya kan? SMA udah negeri, NEM harus tinggi. Ya kan, mampus deh semua dah. Nah, habis itu kita jalan dong cerita kita tadi Pak tadi kan. Kita ke UI, bisa nggak kita nyuap-nyuap dikit nih, lobby-lobby dikit nih kan. Waduh, ternyata waktu itu kita udah masuk ke kampus UI juga, nggak bisa juga. Mau nggak mau kita ngandalin pelajaran kita selama 2 tahun setengah persis mengenai buku-buku MPTN. Ngotot Pak. Itu kan rumus-rumus ujian kan, apa UMPTN kan itu tuh aja. Dirubah aja kata sama orangnya, nama orang, nama tempat. Tapi kan apa skenario, apa rumus-rumus cara bertanya sama aja itu mereka. Dan saya pelajarin sampai 20 tahun itu kan. Tahun 72, 73, 74, 75. Matematika saya hafal semua. Rumus matematika juga hafal. Ya pujian. Ye, langsung. Pas ujian gue metain saya nggak bakalan nyontek. Iya kan? Langsung cecet 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 cecet. Ding, ding. Iya. Nah, Lulus. ya, yang menarik itu kenapa sejak kelas 1 SMA cita-citanya Fakultas Hukum, Pak? Apa yang menarik? Oh itu. Saya ini kan bapak saya selalu nggak adil sama mama saya. Bapak saya ini kalau dapat gaji selalu aja diumpetin. Ya, kalau kalau ngasih duit ke mama saya cuma sedikit, bagaimana ke kita? Lebih gak adil lagi kan begitu. Mama saya juga nggak adil juga. Duit kasih 100 perak, 100 perak gitu. Buat jajan 100 perak. Beli apa, Cok? Zaman sekarang beli apa 100 perak, Pak? Kalau zaman dulu masih beli nasi kuning. Oh iya, kalau 100 perak tuh masih bisa, Pak. Beli nasi kuning di kantin SMA, SMP bisa. Beli nasi kuning sama apa sama ikan satu dikit. Tapi ya, namanya di kantin kan ada goreng-gorengan, ada itu, ada tinggal kita colong-colongin aja gitu. Sembari makan pelayannya mulai colongin aja makan lagi, colongin aja makan gitu. Yang penting jangan jangan ada barang bukti, Pak. Apa hubungannya dengan apa pemberian gaji sedikit dengan Fakultas Hukum? Loh gini, ini kan persoalan nggak adil, Pak. Ketika dapat bapak gaji dapat dulu misalnya zaman dulu tuh kalau nggak salah masih ya kira-kira tahun itu ya mungkin 900 ribu apa gaji ya, iya kan, nggak tahu saya lupa ya pokoknya. Kalau sekarang nggak sampai 900 ribu, mungkin cuma 90 ribu atau berapa ribu saya lupa. Nah kan bapak saya tukang main judi, dia dari nilai nominal itu diambil tuh 40% tuh dia main judi, 60% dikasih mama saya, ya kan. Mama saya ngolahnya kan setengah mati, ya kan. Akhirnya anak 5, akhirnya saya cuma dapat secuil kan buat sebulan, ya kan. Gak adil dong Pak. Oh namanya gak. Saya akhirnya wah ini kurang gak adil nih orang tua sama kita nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bisa nyolong kan. Ya, kemudian di Fakultas Hukum apa yang Bapak Pak Dio inginkan itu tadi untuk mencari keadilan ketemu nggak di situ? Belum Pak, kan baru ceritanya masih belum adil kan udah loncat aja ceritanya Bapak. Baru saja bilang nah karena Ya. karena nggak adil, akhirnya saya punya cita, aku harus menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Paling enggak kalau aku dewasa, duit-duit yang masuk buat aku full ya buat aku full, jangan ada yang motong kan begitu. Akhirnya Ya, aku cita-citanya pengen jadi dihukum untuk menegakkan keadilan. Nah, luar biasa. Ya, itu ceritanya. ya. Akhirnya di Fakultas Hukum apa Pak yang diperoleh di situ Pak? Yang diperoleh ya minder. Kenapa minder, Pak? Uang kita semua anaknya angkatan laut, pensiunan lagi, duit nggak ada, ya kan? Maaf, 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 Pak. Duit nggak ada, duit nggak ada. Itu kan banyak orang Jakarta masuk UI, Pak. Zaman itu udah pada pemobil semua. Cueng. Mobil apa itu? Cueng. Mobil orang kaya kan ada anak menteri, ada anak ada di situ kan. Ada anaknya siapa tuh? Pengacara Asegaf lah, ada anaknya si ini kan. Ada keluarga Tobing lah. Ya keluarga Tobing yang ini kan kaya-kaya mereka. Mentereng. Sampai sana, siapa ngomong? Astagfirullahaladzim. Jadi minder saya ini gitu. Jadi saya pendiam saya. Nah, karena minder itulah saya pikir saya harus punya solusi terbaik supaya saya bisa aman dalam ini. Karena otak nggak mampu-mampu amat. Biasanya juga kerjanya juga nyontek waktu SMA kan. Terus kalau bersaing sama orang yang udah kuat gimana kan, kita juga badan kita juga kurus banget waktu itu kan. Otak kan kita masih ada kalian UMPTN kan gitu kan. Coba kita ikut lagi 2 tahun ke depan. Nah gitu. Cuman tahun pertama saya selamatin diri saya supaya nggak DO kan. Namanya tahun pertama kan. Ya, selamat kalau nggak salah, NEM-nya tahun pertama masih 2,4 masih aman.
aman. Nah, lolos. Semester pertama, semester kedua 2,4 lagi masih lolos. Gak kuat dong, mikir kagak. Kenapa kita nggak bisa pikir? Makanya juga setengah mati gitu. Nah, tahun 93 saya tetap karena belajar hukum juga, belajar juga buku-buku UMT lagi. Ikut lagi, belajar 2 tahun itu dalamin lagi. Nah, pada waktu saya kemudian ikut UMTN kedua, saya milih jurusan Fakultas Ekonomi sama Psikologi. Nah, harapan saya bisa ke ekonomi supaya kuat atau psikologi paling enggak. Namanya ekonomi kan susah dan ekonomi juga yang didahulukan orang-orang yang baru lulus, yang pintar-pintar kan. Sekarang udah Iya. dua tahun itu. Ikutlah saya akhirnya UMTN kedua. Set, jegrek, jegrek, jegrek gitu kan. Pas UMTN nulisnya kan, wah ini jawabannya ini. Kelar. Ekonomi, psikologi. Pas keluar UMTN apa pemberitahuan pengumuman Fakultas Psikologi. Ya, puji Tuhan, ya kan, dapat apa psikologi kan. Ya udahlah, lumayan kita jalanin aja. Di situ saya senang banget, Pak. Di Fakultas Psikologi baru masuk itu senang banget. Iya, iya. Kenapa senangnya? Tahu nggak, Pak? Iya, Apa tahu nggak, Pak? enggak. Langsung ceweknya cantik-cantik, Pak. Oh, gitu ya. Nah, saya Namanya tanya dulu sebelumnya. Itu berarti kuliah double, Pak. double dong, Pak. Setelah 93 saya kuliah double. Gitu. Jadi saya senang banget. Hukum udah 2 tahun, tipis-tipis, ya kan? Artinya udah 4 semester kan? Masuk ke semester 5 hukum, saya masuk psikologi 93 kan? Masuk semester 1. Waduh, bergairah banget hidup saya langsung. Ceweknya cantik-cantik, ramah-ramah. Aduh, mau pacaran sama ini boleh, sini boleh. Kadang kita nggak pacaran, kita dipeluk-peluk, Pak. Kan gitu. Wah, Iya. bahagia. Nah, Bapak pernah nggak pertanyaan dikelilingi cewek, Pak? Tar dulu, Pak. Bapak ya, pernah dikelilingi cewek nggak? Di dalam hidup kan? enggak. Oh, nggak pernah. Oh, Enggak. salah. Kalah Bapak. Salah, Saya iya. sering tiap hari tuh. Tiap ini Nah, saya raja minyak. Raja minyak. iya. Nah, Soalnya kenapa? ya, saya mau tanya begini. Itu kuliah dua kan biaya lebih mahal. Apakah waktu Ya, mahasiswa itu Pak Deo sudah punya cara untuk mengatasi masalah keuangan? ngamen, Pak, ngamen. Iya kan nggak ada gitar. Saya kan sering nih. Saya kalau pertama-tama ngamen tuh dari rumah ke rumah, gitu kan. Jreng, satu rumah kan. Jreng, berjalan di bawah lorong pertokoan di Surabaya yang panas. Waktu itu kan 100 perak. Rumah kedua, jreng, lagunya sama aja itu. Udah. Sampai saya ketemu ke warteg juga saya ngamen, udah gitu saya ke satu rumah besar, rumahnya orang biasa, orang orang besar kan. Jeng berjalan di bawah lorong, tahu anjing. Wah, 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 wah. Woi, jangan ngamen di sini. Sejak itulah saya kapok ngamen dari rumah ke rumah. Udahlah, kita ngamen di bis kota aja lah. Nah, itu akhirnya saya ajak tuh saya punya teman namanya Joko Nugroho, anak UI juga sastra. Jok, kita ngamen yuk. Gimana nyari duit? Sama-sama orang susah dia juga dari sastra kan. Sastranya itu perpustakaan dia, perpustakaan. Ini teman, ini anak sastra UI, perpustakaan UI, goblok juga. Tapi sekarang dikerja di kantor pajak dia Pak itu. Jadi kepala perpustakaan di pajak di mana di negara di Jakarta ini di Gatot Subroto tuh. Ya. Gatot apa Joko Nugroho, sarjana sastra dulu kan gitu kan. Nah, iya saya ajak, Jok, lu bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Lu bisa apa musik? Nggak bisa. Gitar nggak bisa. Gini nggak bisa. Kalau gitu gini, lu bagian lagi duit aja deh. Terus gimana? Ya udah kita ngamen dari bus ke bus, jalanlah kita pagi-pagi.
Lu nggak usah kuliah deh, kita ngamen aja. Tahun 93 tuh udah mulai ngamen sama dia. Dia kan juga angkatan 92. Oke, ya, Ngamen Pak. tuh. Ya. Nah, Eh, kemudian lulusnya duluan mana? SH dulu atau sarjana psikologi dulu? belum Pak, kan lagi cerita ngamen Oh ini. iya. Ini kan ke arah Blok M dulu nih kita kan. Iya, 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 Ya kan oke. ke Blok M dapat duit tuh bukan. Jadi kita dapat duit nih, Seng. Itu pertama tuh. Kan baru satu jawab pertama tuh dapat duit dari ngamen. Itu kan bisa kedua. Iya. Satu lagi, Pak. Nah, tahun 93, 94, kan saya kan suka lihat-lihat nih ya, udah mulai belajar ilmu jiwa nih kan. Ada orang-orang, teman-teman saya yang di kosan ini yang suka main judi. Saya lihat, kan mereka nggak pernah main judi kan. Tapi kan DNA-nya DNA main judi ini. Ya kan? Saya pertama-tama saya kumpulin tuh junior-junior saya. Yuk, daripada kita bengong, nih gua kasih kartu nih, kartu gaple, ya kan? Cik 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 gitu kan. Gimana kalau kita main QQ kan gitu. Nah, dari main QQ gitu kan. Udah main cepet-cepet dong. 4 orang nih pemainnya. Sweet. Lama-lama semua orang UI itu di kosan saya gila judi semua itu. Karena saya bikin mereka untung dulu. Untung, rugi gitu kan. Pancingan kan. Namanya judi kan pancingan. Baru tuh. Tapi setelah itu kita garong itu duitnya mereka tuh. Tiap main judi, saya punya kartu tuh satu di kantong sini Pak. Saya kalau main judi selalu pakai baju yang ada kantongnya dua. Dilipat sama tangan dilipat lintang gini kan. Di lintingan ini ada kartu juga nih. Ya kan? Satu di sini, satu di sini. Satu kan cuma 28, 28 kalau kartu gaple mah. Ya kan? Jadi kalau dikocok kartu tinggal 26. Duanya udah nyangkut di dan saya nih. Jadi tiap main judi saya begini. Kalau main QQ, mereka kan pasti ngeliat kartu. Kalau saya ngeliat mata mereka, kalau mereka lagi menang, pindah tuh kartu di sini. Cet, cet, gitu. Atau di sini udah 5 kartu kan. Ya kan? Cek lagi. Belum QQ, saya balikin lagi satu kartu. Saya ambil lagi kartu di sini. Di kantong nih. Cet. Jadi 5 kartu lagi. Kalau enggak, 2 kartu saya pindah. Jadi saya pegang 6 kartu begini. Tapi saya lihat mata mereka. Gitu. Ayo, siapa yang? Kan gitu. Saya suka ngancam-ngancam. Lo ngapain lo ngeliat gua kan gitu kan gitu. Udah. Lalu nomor kartu saya bikin kalau enggak Q8, Q7, kalau enggak QQ. Kalau enggak balak-balak nih kan gitu kadang-kadang. Balak-balak tuh 6 6 baru 5 5 baru 0 0 baru 4 4 aja balak gitu. Menang itu. Nah, selalu menang, Pak. Akhirnya saya bisa hidup bahagia dengan judi sama dengan ngamen. Ya, oke. Nah, Sampai kuliah selesai. ya kuliah selesai ada lagi cerita baru lagi. Terus sampai selesai, saya udah deket sama anggota intelijen dekat negara gelap tahun 95 apa 94 95 tuh. Panggil saya, dia panggil dari kampus lagi apa di mana di depan Fakultas Psikologi di duduk di di mana di tempat pemberhentian bis itu halte 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 psikologi panggil sampai orang ajak naik mobil diajak ngobrol gak taunya agen intelijen dari Kopassus brengsek juga ini kacau teman dulu Kopassus nggak tahu siapa yang mimpin ya Kemudian nah diajak untuk apa itu, Pak? ditatar Oh, jadi anggota intelijen di setingkat mahasiswa oh, luar biasa. perintahnya apa ya perintahnya supaya penggalangan apa penggalangan mahasiswa teman-teman biar apa ya biar bikin jadi apa organisasi mahasiswa di luar senat mahasiswa UI oh gitu kah buat apa belum tahu buatnya kan pokoknya penggalangan dulu karena dulu kan ada zaman dulu kan ada Wiji Tukul ada banyak kan mahasiswa lepas kan kita ditatar untuk bikin organisasi mahasiswa jadi itu satu kemudian saya berkumpul dengan kawan-kawan yang seide juga tentunya kan sudah dapat perintah intelijen kan. Nah, gabung tuh bikin kamu I. Kamu I itu Kesatuan Aksi Mahasiswa UI. Itu Ikrafani. Nah, satu namanya Ikrafani. Sekarang di DPRD di Kota Depok, Jawa Barat. Ikrafani di Jawa Barat. Yang kedua Suma Beraja belum dia KPU. Ikrafani baru Eman. Ada Eman, anak teknik UI. Baru ada Jimmy, anak FISIP UI. Ikrafani ini anak FISIP. Jimmy anak FISIP. Si Eman anak teknik sama satu lagi anak dari mana? Dari elektro, bukan anak dari MIPA, MIPA. Saya lupa lagi namanya itu kawan itu. Gondrong rambutnya tuh sama kayak saya. Saya itu kan rambutnya pendek. Jadi kita berlima. Bikinlah kesatuan aksi mahasiswa UI. Memang yang suka ngoceh-ngoceh tuh si Ikramani ini, pinter ngoceh ya. Ya, bikinlah kamu itu. Baru 97, 98
baru bikin KBUI. 2 tahun saya bikin demonstrasi, sempat ketangkap juga, sempat kami kita demonstrasi kejaksaan kan nggak boleh kalau zaman dulu demo mah. Kita demo sekali 2 bis langsung diangkut tuh, 1 bis langsung diangkut ke Polda Metro zaman dulu. Berapa tuh? Nah, tahun 97-an setelah krisis 27 Juli ya, 27 Juli kan 95, 95 ya. Krisis 27 Juli itu Pak Harto. Akhirnya saya sama teman-teman sepakat bikin KBUI, Keluarga Besar Universitas Indonesia. Penggalangan dong. Jadi itu kuliah lama sekali, Pak. Pak Dio masuk 91 sampai 97 belum selesai. Saya 97 tamat Fakultas Hukum, Pak. Tamat di wisuda 97, pasti ada. Pak, kenapa nggak selesai kuliahnya? Wong kita juga kepusingan kuliah 2, pengen aja. Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi. Ya ujian Fakultas Hukum kan ujiannya kan tanggalnya sama, jamnya juga, harinya juga sama, 2 minggu kan. 1 hari itu bisa 2 mata kuliah Fakultas Hukum, 3 mata kuliah Fakultas Psikologi. Coba Bapak 5 pelajaran sekaligus 1 hari, gimana belajarnya? Ya nyontek Pak sama teman. Akhirnya psikologinya lulus tahun berapa, Pak? 99 Pak. Oh, 99. Ya. Kali itu saya lagi jadi bikin KBUI itu Pak, karena negara mulai jatuh nih, dolar mulai naik, Harto udah mulai kehilangan kredibilitas. Kita bikin KBUI tujuannya pemulihan Pak Harto, memang perintahnya juga begitu. Nah, habis kita bikin KBUI, barulah dibikin forum kota, pamret, segala-galanya tuh berkembang se Indonesia tuh. Coba KBUI itu keluarga besar UI. Keluarga besar Universitas Mahasiswa yang non senat UI. KBUI itu mahasiswa semua tuh tadinya, bukan yang sekarang. Sekarang KBUI kan ada alumni, ada ini, ada itu kan. Kalau dulu cuma mahasiswa doang, nggak banyak itu orangnya. Saya mewakili Fakultas Psikologi. Karena kan saya 97 tamat kan. Udah tamat jadi sarjana hukum, tinggal psikologi saya masih kuliah kan. Dengan 97 saya gabung dengan KBUI, saya bikin KBUI sama kawan-kawan ini. Ya ada, baru nama ada Suma Miarja muncul. Baru ada namanya Taufik Basari, ini orang baru nih. Pas KBUI udah jadi, dia muncul tuh jadi anggota saya tuh. Pernah dengar nama Taufik Basari, Pak? Tobas. Ya tahu, Pak. Yang sekarang di Komisi 3. Yang paling penting buat seluruh masyarakat Indonesia, salam merah putih. Jangan lupa like and subscribe podcastnya Pak Bambang Sadono. Dan yang terakhir, like and subscribe Diolipa Project. Oh, bagus. Diolipa Project ya. Kita menunggu karya-karya terbaru. Siap. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Sukses, Pak. Sukses. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.